Tanam dan Pelihara tahun 2011. Gerakan ini diprakarsai oleh Ibu Negara, Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Penyerapan air di perkotaan menuju ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi keluarga. Lokasi penanaman kita hari ini, Situ Cipule, berada di luas lahan kurang lebih 96 hektar milik Perum Jasa Tirta II dan menjadi lokasi penyelenggaraan sejumlah kejuaraan dayung termasuk untuk SEA Games ke-26 tahun 2011 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara sambutan selamat datang Gubernur Jawa Barat, kami silakan Bapak Ahmad Heriawan. Semua yang terhormat, yang kami banggakan dan kami cintai, Ibu Negara, Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, yang terhormat Ibu Herawati Budiono, Ketua dan para anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat beserta para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, para pelajar, undangan dan hadirin yang berbahagia. Seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat. Selamat datang kepada Ibu Negara, Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, Ibu Herawati Budiono, Bapak Menteri Kehutanan dan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta seluruh anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu dan para tamu undangan di kawasan Situ Cipule, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dukung mitigasi perubahan iklim global, khususnya yang difokuskan pada datang guna mengurangi dampak pemanasan global sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sampai saat ini belum ada satupun teknologi buatan manusia yang mampu melakukan daur oksigen secepat, semurni dan semasif sistem alami yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk kita melalui dedaunan hijau dan pepohonan yang ada pada pepohonan. Sebagaimana kita pelajari dan pahami bersama bahwa aktor utama daur hijau, daur oksigen adalah tumbuhan hijau, terutama pepohonan berdaun hijau. Dengan bantuan matahari, pepohonan menyerap karbon dioksida, CO2, dan mengeluarkan oksigen, O2, sehingga keseimbangan komposisi oksigen dan unsur lain dalam atmosfer kita tertutupi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Ada kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk ekonomi yang rasional, yakni makhluk yang selalu menjatuhkan pilihan kepada sesuatu yang dianggapnya paling menguntungkan. Pada saat yang bersamaan adalah suatu kenyataan pula bahwa rasionalitas manusia terbatasi oleh informasi yang dimiliki dan dicerna oleh akalnya. Dengan demikian, informasi yang bersifat jangka pendek akan menghasilkan pertimbangan-pertimbangan dan aksi yang berorientasi pada jangka pendek pula. Komponen utama dalam daur oksigen dan air. Akibatnya, harga pohon tidak mencerminkan nilai yang seutuhnya. Dan suatu keadaan ketika harga sebuah komoditas tidak mencerminkan keseluruhan nilai ekonomi, komoditas tersebut merupakan kegagalan dari apa yang disebut oleh para ahli sebagai kegagalan memahami pasar. Padahal pasar lingkungan tidak cukup hanya di kalangan pengusaha, tetapi juga seluruh kelompok masyarakat, termasuk aparatur pemerintahan kita semuanya. Dan upaya pembangunan kesadaran ini tentunya tidak hanya berhenti pada penggunaan instrumen fiskal berupa pajak. Pemerintah tentunya pasti akan terus berupaya agar setiap orang tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang yang lebih luas. Pemerintah, para pengusaha, dan seluruh masyarakat guna meningkatkan besaran upaya perbaikan lingkungan untuk mengimbangi laju perusakan lingkungan, bahkan menyelesaikan kerusakan lingkungan. Dan hingga keadaan ideal tersebut tercapai, mekanisme insentif, disinsentif, reward and punishment merupakan cara yang paling ampuh untuk menginternalisasi pertimbangan dampak lingkungan dalam perbaikan keputusan. Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara tahun 2011, insya Allah ibu-ibu dengan kelembutan hati dan kelembutan tangannya akan lebih membangun keberhasilan bagi tanam pohon di Indonesia, insya Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing. Dan ketika kita menanam sebatang pohon, maka kita sedang menabung untuk masa depan kita dan masa depan generasi mendatang. Tidak salah kalau Bapak Menteri mengatakan banyak pohon, banyak rezeki. Dengan tabungan yang nilainya bukan sekadar pada nilai kayu dan buah, tapi juga nilai udara dan air yang sangat berarti untuk bumi dan kehidupan manusia. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Puncak Acara Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara tahun 2011. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita. Ibu-ibu sebelah kiri kok ketawa kelihatan saya jinjit. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau semampai tadinya banyak yang akan hadir, dan khususnya kepada juga Bapak Gubernur beserta Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan beberapa bapak-bapak dan ibu juga, Bapak Bupati dan istri, dan juga Ibu Wakil Bupati yang sangat besar dukungannya terhadap penyelenggaraan hari ini, tentu bersama Pak Dandim dan Bapak Kapolres. Terima kasih Bapak, kalau tanpa terima kasih kami. Alhamdulillah, kelihatan kan yang di belakang. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi telah disampaikan, tema tahun ini adalah ruang terbuka hijau bagi penyerapan air di perkotaan, dengan subtema menuju ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi keluarga. Suatu tema yang panjang, Ibu, tapi baru kami sadar ketika kami harus menuliskannya di umbul-umbul dan spanduk, maupun menjelaskan kepada rekan-rekan media betapa panjang dan syaratnya itu yang ditunjukkan oleh Kementerian PU kepada kami berdasarkan arahan Ibu. Dan kami langsung jatuh cinta pada pemandangan pertama karena indah begini, Bu. Tapi juga selain indah, juga daerah ini gersang, penuh dengan eceng gondok di sebelah sini, dan luas sekali, tidak mungkin ditanami sekaligus. Di sungai yang mengalir di samping, yang airnya juga nyambung, itu sudah mulai bertumbuhan WC helikopter. Mungkin beberapa sedang tidak ada karena Ibu mau lewat. Tapi juga sementara dengan warung-warung yang biasanya ada, Bu, itu juga sedang tidak ada. Tapi kami menitipkan kepada Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Direktur PJT 2 ada juga di sini, dan dari Balai, supaya Dirjen Cipta Karya, supaya kita carikan solusinya mengenai WC helikopter itu. Yang ditanam tambah lagi sampai sekarang, Bu. Nah, penanaman kedua dilakukan pada tanggal 29 November oleh Ibu-Ibu Sikip dari 5 pilar sesuai arahan Ibu, agar kalau kami mendatangi suatu daerah jangan hanya membebankan dalam tanda kutip atau merepotkan, tapi juga memberi nilai tambah. NTT dan Sulawesi dan Jawa, alhamdulillah tahun ini kami masuk Kalimantan, nanti akan disebutkan siapa penerimanya. Dengan penanaman ketiga tersebut, maka total akan, dan penanaman hari ini total akan tertanam 6.200 pohon di sekitar sini semuanya, dan juga termasuk di dalamnya 1.400 pohon yang dibagikan ke rumah-rumah masyarakat untuk ditanam di rumah-rumahnya masing-masing. Dengan ikhlas kami senang sekali, malah dengan inisiatif masyarakat tersebut kami berikan 200 pohon per desa, Bu. Dan jumlah ini adalah kerjasama GPTP dengan, terutama dengan Kementerian Kehutanan. Jadi Bu, Kementerian Kehutanan sekarang ganti kami yang mau berikan penghargaan, karena waktu awal, Bu, pohonnya kecil-kecil 20 cm sampai dikritik oleh ibu-ibu langsung kepada menterinya, sekarang layak tanam semua. Terima kasih Bapak. Kemudian sangat kami titipkan, Bu, kepada PJT 2. Mungkin Bapak Direktur dan beserta Ibu bisa berdiri. Ini kami titipkan, Bu, pemeliharaannya ini, karena para petugas di masing-masing. Bagus sekali, Bu, saya sangat bangga. Ya, dan kami mohon bahwa Ibu Negara, Ibu Herawati Budiono, Bapak Menteri, dan Ibu Menteri juga beserta Gubernur menyempatkan diri untuk melihat, sangat impresif, sangat meyakinkan.